dana misalnya operasional, petty cash, nah istilahnya. Nah itu biasanya siapa yang diserahi gitu? Misalnya kan ini di unitnya Pak Kurnia, masing-masing faktor ya. Soalnya kan nanti ada 3 tim ya, tim material, Pak Kurnia, transfer antara Padamora sama Pak Mulya, terus nanti yang di mana? Yang kontrol sistem antara Pak Didit sama Pak Arya ya. Jadi enaknya gimana? Di split ke masing-masing ini atau memang dikuasakan satu orang gimana? Jadi gini kalau misalnya untuk keuangan dana taktis enggak supaya tahu aja. Ya nggak apa-apa nanti kan bisa berubah. Kalau dana taktis, aku usulkan dibagi 2. Jadi di UPN punya, Pak Kurnia pegang. Nanti kalau misalnya Pak Arya atau timnya dari Pak Kurnia butuh ya Pak Kurnia. Kalau saya kepada Mora kan. Menawai. Iya. Nanti ada laporan tentang kalian tahu lah gitu. Matching gitu. Iya. Ya soalnya ini kalau saya kan kurang ngerti ya. Soalnya kan ini keuangan kan nanti otomatis jatuhnya ke pengusul. Nanti kan otomatis itu di split ya dari ke masing-masing unit ini apa penelitiannya gitu. Otomatis. Nah kalau nanti misalnya Pak Irwan di Moskow sana butuh, nah saya nggak tahu nanti aturannya apakah nanti minta ke Pak Damora juga bisa. Iya. Pak Damora aja langsung. Iya boleh seperti itu. Ada klasternya Pak, kelompok yang material, kelompok nanti diatur aja kelompok material yang di bawahnya yang artificial intelligence yang di bawahnya UPN kan nanti tinggal dibagi itu. Makanya nanti kan tiap unit punya ini sendiri. Iya, tapi paling 2 dulu paling. Nanti kan UPN sama Batan, nanti di Batan udah baru ngatur yang itu ngatur. Itu terus nanti yang di luar itu juga bisa dikomunikasikan. Nah ini kan ada tadinya saya ngundang selain Pak Miko saya ngundang Pak Iwan yang PNJ tapi dia lagi sibuk soalnya bikin proposal untuk penelitian. Nah Pak Miko ini saya kepingin Pak Miko ini bisa koordinasi soalnya kan otomatis harus ada orang yang di tengah ya. Soalnya kalau masing-masing punya kesibukan waktunya akhirnya nggak bisa kehandle. Gimana Pak Miko? Halo? Iya Pak. Gimana Pak Miko? Siap? Pak Miko nanti sibuk nih bolak-balik antara Batan UPN. Paling saya bantu koordinasikan aja Pak. Ya, enggak. Gini Pak Miko. Saya bukannya ini. Cuman kan otomatis ini kalau udah berjalan waktunya saya nggak bisa maksain juga. Planning Pak Miko gimana? Ini kan soalnya berjalannya selama lumayan panjang nih 3 tahun nih. Ada gambaran nggak? Ada ini? Ya karena kalau untuk penelitian saya kan nggak ada institusinya Pak Irwan, jadi saya nggak bisa ini juga kan, bisa bantu juga. Paling ya bantu Pak Irwan di koordinasinya paling. Ya nggak, soalnya saya kan nggak tahu kadang-kadang mungkin Pak Miko lagi ada proyek di luar kota atau memang standby terus di Jakarta atau gimana? Saya sekarang standby Cilegon Pak Irwan. Tadinya kalau memang posisinya apa di dekat sini sih nggak masalah. Kalau agak jauhan juga memang agak repot ya. Kalau kira-kira kalau memang malah keluar. Putus kayaknya ya. Ya nanti disambung lagi lah. Jadi udah clear ya masalah nanti untuk apa namanya dana keuangan segala macam apa. Jadi di split dulu 2 baru nanti ke masing-masing unitnya ya. Iya. Terus saya nggak tahu nih kalau di UPN sama di Batan untuk apa ya
jurnalnya itu biasanya udah punya line sendiri atau punya internal jurnal atau gimana Pak? Kayak proceeding gitu. Kalau Batan udah ada yang indeks Scopusnya atau Indonesia Pak? Ya. Gitu aja sih. Ya enggak, kalau masing-masing udah punya kan bisa masukin ke situ juga ya. Iya bisa. Nah, jadi kan tiap tahun. Kalau UPN kayaknya belum deh. Belum. Masih jurnal teknika. Kita numpang ke Batan aja nanti. Iya. Bisa. Paling kalau itu kita mampir ke UI aja Pak, kirim jurnalnya. Iya. Kirim ke jurnal teknik UI. Ya, bisa. Ya. Apalagi ya? Kalau paten juga kayaknya lebih ini kali kalau Batan tuh lama, kalau paten urusannya. Oh gitu ya? Lama Pak. Saya universitas lebih cepet deh. Ya soalnya yang saya tahu ini kan kita punya progres tiap tahun dan nanti di akhir tahun ketiga kan output luaran yang dimintanya kan itu tadi poinnya kemarin yang itu antara paten terus jurnal Q1 ya. Otomatis kan ada hitungan mundur ya ke belakang. Jadi kan memang atau cuma submit atau memang harus sudah publish, saya kan nggak tahu. Nah, kan biasanya kan waktunya itu panjang ya biasanya, malah ya bisa berbulan-bulan atau malah tahunan gitu kan. Sebenarnya kalau bisa yang lancar lah istilahnya. Tapi memang biasanya kan kalau yang mau cepat itu berbayar ya. Iya Pak. Jadi ya, sedangkan di Indonesia yang paling cepat itu kalau yang bagus ini kemarin UI Pak, UI itu bagus banget ininya pengelolaan patennya tuh responnya cepet banget ya Pak. Cepet ya? Iya malah kita yang lama udah dimasukin ke UI aja. Kira gitu. Lewat siapa kemarin yang di UI? Ya dulu Pak, itu Pak Sulak itu. Lewat Pak Sulak, Prof Joni maksudnya. Iya, Prof Joni masukin di situ. Kita udah masukin situ aja udah. Ya walaupun kan pertama nggak apa-apa lah. Yang penting ini itu Prof Joni masukin apa Pak? Masukin paten? Iya, paten Pak. Oh. Pak kalau di Batam kan pertama pembiayaannya juga Pak, untuk paten kan maintenance-nya bayar, terus pengelolaan untuk bisa ngelola bareng-bareng semua tuh nggak bagus. Kalau di UI itu bagus sekali dia. Kita baru masuk udah 3 bulan kemudian udah diklarifikasi sama Kumham. Ya, jadi kan gitu. Jadi perlu ada schedule karena kan memang targetnya itu tadi ya antara tahunan terus nanti yang 3 tahun. Jadi selain jurnal atau proceeding atau kalau produk kan di akhir ya prototip itu paling jadi satu sama paten lah itu haki itu. Jadi ya yang perlu diperhitungkan masalah schedule itu tadi ya untuk submit sama progres penelitian paling itu aja. Kemarin roadmap sudah ya Pak di komunikasi yang Pak Mulya? Ya roadmap. Kalau saya sih udah ngasih ke Pak Mulya itu proposal riset saya. Tapi memang baru tadi siang baru saya kirim, mungkin lagi dipelajari sama Pak Mulya. Jadi nanti roadmapnya paling nanti kita ketemu lagi bisa didiskusiin lagi. Cuman kan memang ini kalau saya ini ya prediksi ini kan memang panjang ya, satu panjang dan ini agak lumayan rumit ini. Terus terang aja kalau saya prediksi sih yang agak berat di awal kayaknya material dulu. Karena kan dia persiapan untuk alat pengujiannya itu harus siap dulu di material baru yang ditransfer.
Nanti kalau udah material siap, ditransfer sama kontrol sistem bisa bareng. Gitu. Jadi saya mungkin nanti ngobrol lagi sama Pak Iwan yang di PNJ. Nanti kalau udah, mudah-mudahan sih besok ada waktu, saya diskusiin, nanti saya report ke Pak Kurnia. Jadi kira-kiranya untuk material ini emang roadmap-nya harus didahulukan gitu. Ya, kalau sudah siap, start dulu aja, Pak. Iya. Start dulu. Iya. Saya paham. Jadi kalau di Batan sendiri kesiapan untuk sampai teknologi nano udah ada belum, Pak ya? Kalau nano itu setahu saya yang sudah improve tuh BPPT, Pak. BPPT ya? BPPT di Pusat Teknologi Material. Di Serpong itu ya? Iya, kenal juga banyak. Kenal. Itu udah nanonya ada punya ininya, senjata pilotnya lah. Scale. Itu birokrasinya agak ini juga nggak? Nanti saya bisa ini, Pak, lihat coba hubungin. Siapa mungkin ada fasilitas yang bisa digunakan seperti apa gitu. Ya. Soalnya untuk kalau yang di Batam saya belum tahu juga sih, agak lupa ada nggak ya. Nanti saya tanya di pusat ini Sains Teknologi Bahan Baju. Mudah-mudahan ada, kalau ada sih gampang. Itu yang di Pasar Jumat apa yang di Serpong? Yang di Serpong juga. Serpong juga kalau untuk material maju Serpong. Serpong juga ya, Batas, bukan di Pasar Jumat ya. Iya. Terus kalau untuk kontrol sistem ini Pak Didit sama Pak Arya udah punya gambaran belum nih kira-kira? Halo? Jujur saya belum. Ya. Jujur saya belum. Ya. Nah, ini kan sedang mengamati. Ya. Biasanya AI itu kalau di sini itu kalau nggak dikontrol di bagian sistem kontrol juga bisa saja dioptimasi. Nah, apakah ada di sini memerlukan proses optimasi? Ada enggak? Nanti kalau ada, saya masuk dioptimasi. Contohnya gini, kalau peltier itu kan ada dua sisi ya. Sisi panas sama sisi dingin ya. Betul. Nah, itu kan harus dioptimasi, artinya selisih suhu itu harus dimaksimalkan supaya menghasilkan tegangan yang tinggi toh. Nah, bisa pakai AI. Iya. Nah, ya udah gambarannya udah ketangkap ya, Pak ya. Nah, kalau ini Tantalum saya nggak ngerti nih gimana gitu. Ya, Kak, sebenarnya keunggulan Tantalum itu yang saya baca dari jurnalnya Pak Sulak itu, memang dia temperaturnya tinggi 1000 derajat lebih ya. Ke 2000 kalau nggak salah. Terus dia memang sebenarnya udah banyak dipakai di komponen elektronik, dia banyak dipakai di microchip. Ya, microchip. Jadi karena mungkin sifat tahan temperatur tinggi kan biasanya kan kalau tembaga atau aluminium mungkin titik didihnya kan rendah ya. Jadi gampang meleleh atau lebur gitu. Jadi banyak dipakai, yang saya baca itu di microchip malah Tantalum. Jadi memang dia sebagai penghantar pada temperatur yang lumayan cukup tinggi. Cuman memang kendalanya kalau kata Pak Maksum, yaitu agak sulit memang untuk dibentuk, untuk diproses karena memang temperaturnya tinggi. Jadi biasanya metodenya dua, antara pakai kimia gitu kalau nggak salah, atau ya itu tadi benar-benar dilebur pada temperatur yang tinggi gitu. Makanya kemarin Pak Maksum pernah nyaranin kalau memang kira-kira agak kesulitan sama Tantalum, bukan vanadium tapi ternyata titanium. Nah, sekarang kalau duit yang kita dapat itu bisa nggak untuk memproses Tantalum itu? Nah, jadi gini, kalau yang saya baca dari jurnal, itu kebanyakan Tantalum itu masih berikatan sama oksida. Jadi Tantalum
pentoksida. Saya coba cari memang itu pemurniannya. Nah, kalau kemarin sih sarannya Pak Maksum itu saya diminta ketemu sama Bu Ane, Prof Ane, karena dia udah pernah meneliti itu juga antara tantalum sama titanium untuk baterai, untuk apa? Ya itu baterai penyimpan pakai material itu. Tapi saya belum ada waktu, belum ada kesempatan. Tapi kurang lebihnya udah ketangkep lah intinya. Ya jadi kalau saya baca prediksi memang sih kendalanya sih ada di material ini. Kalau yang lain kan ngikutin setelah itu. Tapi prinsipnya sama ya Pak. Misalnya apakah tantalum atau menggunakan dengan peltier juga ya? Sama. Prinsipnya sama. Jadi merubah. Jadi memaksimalkan selisih suhu antara dua jenis. Iya betul Pak. Intinya mah sama, prinsipnya sama. Cuman yang dipakai ini materialnya berbeda. Terus sama temperaturnya ini yang dipakai lebih tinggi karena memang kan rencananya kalau yang peltier saya nggak tahu bahannya apa, katanya ya memang beda, banyak Pak. Kalau itu Pak macam-macam, kalau saya baca itu jurnal itu pokoknya yang sifat konduktivitasnya bagus, makin tinggi konduktivitas termalnya bagus itu makin tinggi konduktivitas listriknya. Karena memang panas itu bergerak di itu Pak, di elektron terluar itu. Ya. Jadi kurang lebihnya itu. Paling nanti saya coba material satu aja ya Pak Irwan ya? Menggunakan tantalum atau ada variasi menggunakan material yang lain gitu? Ada. Selain material tantalum pakai juga namanya beryllium. Oh, beryllium. Ya, jadi beryllium. Tulisannya begini. Nanti tolong ditulisnya ya. Iya. Jadi gini Pak. Kalau untuk yang saya baca dan saya lihat di jurnal reaktor tokamak ini jadi dinding terdalam. Jadi memang ada lapisan, ada layernya. Karena kan temperaturnya itu bisa sampai ratusan ribu, malah mungkin jutaan Celcius. Yang saya baca sih baru ratusan ribu. Jadi memang lapisan yang terdalam itu yang nggak menempel ya, karena kan si plasma ini ditahannya sama medan magnet. Jadi si chambernya itu di ruang plasmanya itu material yang terluar itu dindingnya itu dari bahan beryllium. Baru nanti berikutnya lapisan keberapa itu baru tantalum. Kalau nggak salah lapisan ketiga tantalum. Jadi memang berlapis-lapis karena memang panasnya tinggi sekali. Kalau menurut Pak Pangkos yang saya tahu. Jadi di situ bukan cuman panas konversi, tapi radiasi juga, terus itu banyak foton. Karena kan itu peristiwanya udah atomik, subatomik. Jadi fusi itu kan, jadi panasnya itu lebih tinggi dari fisi. Jadi memang macam-macam ininya tingkat konversi energinya dari panasnya itu. Jadi kalau menurut Pak Angkos ya ini namanya eksperimen, kita kan mencoba ya dengan material yang baru, terus teori yang baru lah istilahnya. Jadi kita mengikuti yang sudah ada, tapi nggak terlalu jauh lah dari teori, mungkin prakteknya gitu. Ya kalau yang udah pernah ada di Batan itu risetnya yang sudah mengenai material atau heat transfer Pak Kuda yang mungkin pernah tahu. Heat transfer apa ya Pak? Saya belum ini banget ya kalau di material paling aplikasi. Nah kalau yang di material biasanya yang dikejar target atau ininya goalnya dari biasanya ini permanen magnet Pak. Permanen magnet. Itu kan buat storage itu yang lagi jadi ini kan
permanen magnet, lithium, smart magnet itu ya. Ya. Fokusnya itu tuh sekarang. Oh gitu. Itu ya, Jadi itu fokusnya. Itu riset internal apa orang luar juga yang ini? Itu internal sih, Pak. Oh, internal ya. Bukan dari luar yang ikut bukan penelitian di Batan enggak ya? Referensinya emang itu untuk referensi ke depan tuh permanen magnet dari ini kan rare earth ya, mantap. Terus sama lithium juga, smart magnet itu aplikasi ya RE. Ya. Jadi selama ini kalau di Batan kalau mau mengadakan riset, jadi gimana nih personalnya? Jadi kan antara laboran, peneliti, itu gimana Pak biasanya pengaturannya? Nanti kan gini, biasanya kan dari sini nanti ada turunannya Pak. Pertama harus dipegang dulu timnya, nanti ada SK-nya, surat tugas, SK tim. Jadi yang dibutuhkan siapa aja. Nanti udah ada SK tim itu udah nggak masalah Pak, udah bergeraknya udah ini. Nanti ada tujuan kan biasanya nanti PTKRN-nya untuk material, membutuhkan anggota timnya ini nanti minta izin ke kampusnya, oke setujui, udah nanti buat SK tim, tinggal nanti dibagi waktunya, penelitian di lab ini siapa anggota timnya sudah masuk. Oke. Kalau di UPN kira-kira apa nih, lab yang bisa dipakai? Lab apa nih? Kalau simulasi. Lab komputer, lab simulasi. Untuk mesin apa ya? Lab CNC itu juga ya masih belum ini, masih belum begitu. Gak ada. Paling lab komputasi. Kita modeling aja, modeling heat transfer. Ya, kalau modeling di FIK itu ada lab komputernya. Nggak punya apa? Hah? Iya. Elektronika juga nggak punya, ayo. Ya, memang lab mesin belum dilengkapi gimana? Ada labnya, cuman dia kan masih pengembangan, kayak misalnya lab mekanika fluida ya, lab fluid mekanik. Ya. Itu kan kalau di UI kan ada namanya wind tunnel, terus ada alat ukurnya pakai PIV. Nah itu kita belum, anggarannya kan untuk mau beli PIV itu kalau di UI kan kemarin kan dia dapat dana dari waktu itu kan kadepnya kan Pak Harinadi kan. Iya. Dicerita waktu beli PIV itu berapa ya, sekitar 1 M apa? Begitu. Beli alat ukur itu ya kan belum Emang punya wind tunnel, Pak? Udah punya wind tunnel? Belum ada. Wind tunnel belum ada. Oh, ya kan? Aku juga butuh kok wind tunnel kok. Iya. Jadi kayak sayap. Sering banyak di Batan labnya mungkin yang lebih ini lebih ada ya di BPPT. Nanti diinventarisir dulu kalau ininya, mungkin keperluan pengujiannya apa aja, lab yang tersedia apa, nanti kalau yang nggak ada ya nanti coba jaring yang lain di lab luar, mungkin di tempat lain. Ya, kita minjem labnya UI bisa nggak Pak? Bisa lah, Pak Sulak nanti gampang. Pak Sulak sering ke Batan, gantian dulu. Nanti bilang Pak Sulak aja, Pak Iwan. Nanti saya coba tanya Pak Sulak, cuman kan beliau orangnya agak ini juga. Agak nyentrik. Iya, jadi kan agak susah ngubunginnya gitu. Oh, ya. Jadi agak kendala gitu. Jadi posisinya agak bergaya kok orang itu.
Udah pernah ketemu ya Pak Didit juga udah pernah? Kan bareng Pak di istalnya. Cukup kejutan Pak. Oh, udah pernah. Kalau ketemu sekarang lagi senang ketemu cewek-cewek Rusia Pak. Oh. Ya. Serius Pak. Jadi kalau ini memang Pak Sulak ringnya memang bagus banyak, cuman orangnya agak seperti ini gitu apa? Eksentrik. Waktunya punya ini sendiri, punya agenda sendiri. Jadi emang kalau yang saya tangkap dari Pak Sulak, dia sih support aja. Kalau ada keperluan, ada kebutuhan, dia bantu. Tapi dia kayaknya sih posisinya katanya sih di luar aja, tapi support. Ya. Eksentrik nggak mau susah. Jadi gini Pak, nanti dibikin dulu roadmap-nya saya sama Pak siapa? Mulia. Pak Mulia sama Pak Iwan. Ya. Nanti kita diskusi lagi lebih detail sambil saya siapin proposalnya semua. Nanti supaya lebih jelas arahnya, terus sama karena kan diminta itu proposal itu detail Pak ya. Jadi udah jelas di proposal yang Rispro itu udah detail. Jadi anggarannya semua, personilnya, termasuk job desk-nya semua peneliti gitu. Jadi udah lebih terpola walaupun belum berjalan lah istilahnya. Gitu. Jadi jadi supaya lebih terkonsep. Mungkin kalau ada masukan dari Pak Kurnia atau Pak Didit, Pak Damora juga terbuka gitu. Jadi terkait sama bidangnya, sama mungkin kebutuhannya, sama mungkin kendala yang akan dihadapi gitu. Jadi lebih terbuka, lebih bisa di-share gitu. Kalau memang punya solusi masing-masing atau pendapat, silahkan aja gitu. Ya, paling nanti saya juga belum ini proposalnya Mbak. Kalau misalnya kira-kira kan kita juga di hulu ya di materialnya kebutuhannya nanti detailnya apa nanti mungkin bisa kita inilah kita cari kita apa yang bisa mensupport gitu. Iya. Itu. Kira-kira ada lagi yang mau diskusiin ini? Pak Kurnia, Pak Didit, Pak Damora. Kan baru ini tadi ya. Saya sudah membuat akun ya. Sudah membuat akun itu nantinya bagaimana? Nah ini dia. Untuk akun itu semua Pak Damora yang udah dibaca, yang udah pernah bikin akun, memang harus semua anggota peneliti atau cukup pengusulnya gitu? Yang buat itunya akunnya ya. Kalau saya lihat sih sepertinya buat semuanya, soalnya dia nge-link ininya kayak buat apa? Coba Pak Irwan tanya aja deh LPDP deh. Kenapa? Pak Irwannya tanya ke LPDP apakah akun itu satu aja atau gimana? Kalau saya ngelihat ininya kok sepertinya kok cuma satu aja Pak Damoranya. Makanya saya bingung ngapain sih. Ya kalau ya nanti saya mungkin lebih jelasnya saya tanyain. Kalau tanyakan aja, dipastikan aja. Ya. Supaya kalau memang cukup satu nggak usah semua gitu kan. Jadi nggak merepotkan juga. Gitu. Soalnya kan kalau lihat kemarin dari itu kan banyak banget yang mesti di-upload kan? Iya. Aku bukan masalah banyak enggaknya. Tapi kalau tak lihat itu setelah saya ngupload kan minimal 70%. Misalnya begitu. Datanya itu udah ngupload jadi 70%. Terus next-nya apa lah? Itu ada proposal lah. Itu bukan saya Pak Damora kan. Makanya saya diem dulu. Nah,
mereka mikirnya gini, ini yakin nih, kok kayaknya tampilan dilihat dari tampilannya itu arah-arahnya itu kalau yang bikin akun itu untuk yang masuk proposal gitu. Sepertinya loh ya. Iya. Interpretasi saya loh. Iya. Kalau gitu besok saya pastiin Pak ya, supaya jelas. Kalau emang cukup satu ya udah. Kalau yang memberinya bikin akun, terus apa yang harus memberinya itu harus lakukan kemudian setelah melengkapi data gitu. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Pak Kurnia, Pak Damora? Cukup itu dulu kali ya? Kira-kira mau kapan lagi ini ada meeting lagi diskusi? Paling nanti saya clearkan dulu sama Pak Iwan sama Pak Mulia. Kira-kira kapan? Minggu depan? Hari apa gitu? Kalau saya sih bebas. Kalau saya bisa kapan aja, malam bisa. Ya. Malam lagi? Malam lagi nggak apa-apa. Iya, malam. Apa Senin malam atau Selasa malam? Senin malam. Senin malam. Berarti Senin malam Selasa ya? Oke, Senin malam ya. Oke. Paling nanti saya share lagi besok atau hari Sabtu lah, kalaupun mungkin saya nggak tahu nih jadwalnya Pak Mulya sama Pak Iwan sih. Kalau besok tuntas, saya share langsung hasilnya malamnya atau besoknya gitu. Ini termasuk orang LPDP. Kenapa? Di grup kita ada yang keluar nih, siapa sih keluar? Ada yang lain. Bintang Arfan itu siapa? Siapa? Bintang Arfan Setia tuh. Nah, itu siapa sih? Siapa? Arfan Setia. Iya, namanya Bintang Arfan Setia tuh. Ininya. Siapa ya? Siapa maksudnya? Enggak tahu. Yang admin yang masukin sih. Nanti saya periksa deh, saya belum apa. Namanya sih di Bintang Arfan Setia. Apa yang tadi? Siapa yang keputus tadi? Miko. Bukan. Miko. Ada. Saya lihat ininya, profilnya Bintang Arfan Satria. Oh gitu ya. 0852 638. Ya. Nanti saya lihat lah siapa yang keluar. Ya paling gitu aja dulu Pak. Kurnia, Pak Gigit. Oke. Nanti sampai ketemu lagi hari Senin malam. Senin malam Selasa berarti. Jadi kalau ada progres saya besok langsung share lah. Oke. Ya, gitu dulu. Terima kasih semuanya. Ya, malam. Malam.